Pelatihan jurnalis yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan niat yang ikhlas. Kita akan belajar jana'iz, yaitu perawatan jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik, juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan keluarganya, dan juga kepada kita semua. Akan didampingi dengan Pak Edi. Beliau kalau saya sangat kompeten di bidangnya. Dari belajar ini, kalau mungkin dia ada kesibukan, kita bisa membackupnya, gitu ya. Oke, kira-kira pada siap semua ya Pak ya, jadi tim jana'iz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkannya. Dan nanti insyaallah kami targetkan tidak sampai zuhur, karena kita terlebih terfokus pada pengurusan jenazahnya. Jadi nanti langsung kepada poin pentingnya, yaitu bagaimana cara pengurusan jenazah. Adapun teori-teori yang berkaitan dengan kematian dan lain sebagainya itu terlalu panjang untuk kita sampaikan. Jadi nanti insya Allah nggak sampai zuhur. Semoga seperti itu. Poin yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama berkaitan dengan sebelum meninggal. Ya, karena sebelum meninggal itu biasanya ada beberapa poin yang
harus diperhatikan. Ya. Di sini ada beberapa anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana tertera dalam hadis Ummu Salamah, hadis Nabi SAW dari melalui jalur Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basrahu wa qad syaqqa basruhu qamidun. Thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basaru. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi Abu Salamah yang telah meninggal. Ketika itu kedua mata beliau, kedua mata Abu Salamah terbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, sesungguhnya bila ruh telah dicabut maka pandangannya mengikuti maka pandangan matanya mengikuti arah ruhnya. Tidak ada lafal, ya, tidak ada bacaan tertentu untuk memejamkan mata. Allahumma ighfir bi Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlifhu fi dan gantilah dari yang lebih baik bagi anak keturunannya, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Jadi di sini setelah menjamkan kedua matanya, yaitu mendoakannya. Kemudian beberapa poin yang lain ketika sudah dipejamkan kedua matanya, kemudian mendoakannya, kemudian mengikat dagunya agar tidak terbuka dengan kain. Di sini disebutkan Syekh Abdullah bin Jibril rahimahullah taala mengatakan, ketika mayit meninggal ditutup ditutup mulutnya karena dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan. Hendaknya ditutup sampai giginya menyatu, ya, dan mulutnya tertutup. Adapun tata caranya di sini longgar, ya, tidak ada cara-cara khusus harus bagaimana. Intinya dirapatkan kedua mulutnya, kedua bibirnya supaya tertutup. Ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain ibroh, sejenis kain Yaman yang bercorak. Jadi ditutup dengan kain. Kalau di negeri kita biasanya dengan batik, ya, jarit atau kain atau apapun. Dianjurkan bersegera mempersiapkan mayit untuk dikubur. Ini terkadang di daerah kita atau di negeri kita itu terbiasa menunggu. Jadi ketika ada mayat meninggal itu tar dulu, ya, nunggu kerabat ini proses. Adapun keluarga yang jauh, ya, diberikan kefahaman seperti itu. Hanya saja terkadang di bagian keluarga itu ada yang mungkin kekeh gitu, ya. Entar dulu.
asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Segerakanlah pengurusan jenazah. Apabila jenazah itu salihah, maka kebaikan yang akan didapatkan. Wa in taku siwa dzalika, apabila jenazah itu selain daripada itu, fasyarrun tad'unahu an tiqamikum, maka kalian segera kalian akan segera meletakkan keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian. Harapan kita setiap jenazah muslimah itu husnul khatimah. Menutup jenazah dengan kain, maka segera dimandikan. Hukum memandikan mayat atau hukum memandikan mayit itu fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin sudah memandikan, maka orang yang lain tidak harus memandikan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu meninggal. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini ketika sedang berhaji, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, terus siapa yang memandikan? Di sini orang-orang yang memandikan mayit adalah orang yang memahami fikih pemandian mayat. Lebih diutamakan dari kalangan kerabat mayit terlebih dahulu. Jadi ketika ada yang meninggal, maka siapa yang berhak untuk memandikannya? Pertama, dari pihak keluarga terlebih dahulu. Siapakah di antara anggota keluarga yang memahami bagaimana cara memandikan mayat? Ketika tidak ada, dari kerabatnya. Dari keluarga inti misalnya tidak ada, maka kerabatnya. Kerabatnya tidak ada, maka saudara muslim yang lain. Seperti itu, berdekat. Yang karet gitu ya, biasanya. Sarung tangan kami anjurkan untuk ukuran M atau L, supaya cecek di tangan. Takutnya kalau mengambil yang XL atau yang lain, ada kotoran masuk, longgar, itu nanti takutnya nggak bersih. Jadi kalau bisa di press, kemudian kalaupun nanti longgar, disertakan karet bilang. Karena terkadang mungkin bau anjir darah ketika kecelakaan, misalnya seperti di rumah sakit itu kan perlu ya. Di rumah sakit itu kadang ada yang kecelakaan, bau sakit. Di tenaga medis yang bertugas di situ perlu untuk menggunakan masker. Yang tadi ya, seperti biasa. Kemudian disiapkan kapur barus yang sudah digerus
untuk dilarutkan dalam air, daun bidara, ya, kemudian ember kayu, ya, kain, kemudian handuk, kemudian plester jika ada untuk menutupi luka, kemudian gunting kuku. Nah, jadi semua perangkat itu supaya semuanya lebih maksimal. Jadi sebelum action, ya, itu diperiksa dulu mayatnya, kondisi mayatnya, pakai baju lengkap misalnya. Kemudian periksa kukunya panjang, dipotong, ya. Untuk aurat ikhwan dari pusar sampai lutut harus tertutupi, ya, dari pusar sampai lutut harus tertutupi, ya. Untuk afat semuanya, makanya yang menunjukkan harus mengetahui batasan auratnya dari mana ke mana, ya. Tidak diperkenankan untuk melihat bagi yang tidak berkepentingan di dalam. Misalnya di dalam terdapat orang dari keluarga atau dari tim, misalnya di situ, itu harus menjaga aib apabila ada aib di situ. Jadi tim yang memandikan mayat harus bisa menjaga aib. Karena setiap insan pasti punya aib. Jadi tidak boleh diceritakan ke pihak luar. Saya memandikan mandikanlah jenazah itu dengan air dan daun sidr, daun bidara. Sekiranya daun bidara tidak ada, sulit misalnya. Tapi zaman sekarang Masya Allah dipermudahkan, ya, dengan COD, dengan online, ya, maksudnya mati daun bidara dan air, satu wadah untuk kamper baru, satu wadah lagi air bersih jika dibutuhkan. Kemudian sabun juga bisa langsung dicampur ke daun bidara tadi yang bercampur dengan air. Bisa menggunakan sabun cair atau sabun batang. Nggak ada yang lain. Jadi kami ulangi, ada 3 ember, ya, satu ember untuk bidara, satu ember lagi untuk barus, ya. Yang ketiga adalah air bersih jika dibutuhkan. Kalaupun yang air bersih tidak ada, semuanya sudah menggunakan air bidara dan kamper, sudah cukup. Kemudian kain untuk menutupi si mayit. Kemudian handuk, jangan lupa handuk, ya, kalau bisa handuk panjang supaya auratnya itu tertutupi dengan sempurna. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati athwab." Ya. Baikun min kursuh laisa biha qamisun wala imamatun. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain putih. Sahuliyah dari kursuh, tanpa gamis dan tanpa imamah. Ya, jadi hanya 3 kain kafan. Mayit wanita, jumhur ulama berpendapat disunahkan wanita menggunakan 5 helai kain kafan. Namun hadis tentang hal ini lemah, maka hal ini perkaranya longgar. Ya, perkaranya longgar. Artinya longgar itu, ya,
boleh lebih dari 3.